Pernahkah kita bertanya, mengapa ada orang yang jauh dari Allah, tidak taat terhadap perintahnya, bahkan sering berbuat dosa, tetapi tampak selalu dimudahkan urusannya, rezekinya lancar, dan hidupnya seolah penuh dengan kemewahan? Sementara mereka yang berusaha taat, menjaga sholatnya, berzikir, dan menjauhi maksiat justru sering diuji dengan berbagai cobaan? Pertanyaan ini mungkin pernah terlintas dalam hati kita, dan ini adalah hal yang wajar. Tapi, perlu kita pahami bahwa cara Allah mengatur dunia ini penuh dengan hikmah yang dalam, yang mungkin tak selalu bisa kita pahami dengan logika manusia. Mari kita selami makna di balik fenomena ini, agar hati kita bisa lebih tenang dan iman kita semakin teguh. Pertama, mari kita pahami bahwa dunia ini bukanlah tujuan akhir. Dunia adalah tempat sementara, ladang untuk menanam amal sebelum memasuki kehidupan yang kekal di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2, Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Quran Surah Al-Mulk ayat 2. Dunia ini ibarat perjalanan singkat menuju kampung akhirat. Segala sesuatu di dunia ini fana, cepat berlalu, dan penuh tipu daya. Dalam surah Al-Hadid ayat 20, Allah mengingatkan, ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan, saling berbangga di antara kamu, dan berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah, serta keridhaannya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa dunia bukanlah tempat untuk bersenang-senang selamanya, melainkan tempat ujian untuk melihat siapa yang paling ikhlas dan sabar dalam beramal. Maka janganlah kita terbuai dengan kemewahan dunia, karena ia hanyalah persinggahan yang sangat sementara. Allah menguji hambanya bukan karena benci, melainkan karena cinta. Seperti seorang pelatih yang ingin melihat muridnya menjadi lebih kuat, Allah menguji kita agar hati kita lebih kokoh, jiwa kita lebih sabar, dan iman kita lebih mantap. Dalam surah Al-Baqarah ayat 214, Allah berfirman, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepada kamu ujian, seperti halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Quran Surah Al-Baqarah 214. Ujian adalah cara Allah menguatkan jiwa orang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Dia akan menimpakan musibah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Ini artinya, setiap kali kita merasa hidup ini berat, penuh ujian, justru disitulah Allah sedang menunjukkan perhatiannya kepada kita. Bukan untuk membuat kita putus asa, tetapi untuk mendekatkan kita kepadanya, membersihkan hati kita dari dosa, dan mengangkat derajat kita di sisinya. Sebaliknya, jangan pernah tertipu dengan kelapangan dunia yang diberikan kepada mereka yang jauh dari Allah. Bisa jadi itu adalah istidraj, yaitu ketika Allah membiarkan seseorang menikmati dunia meskipun terus bermaksiat, sebagai bentuk pengabaiannya sebelum tiba saatnya azab menimpa. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, ayat 44, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kemudahan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Quran Surah Al-An'am 44. Inilah jebakan dunia yang berbahaya, ketika seseorang merasa hidupnya lancar, usahanya sukses, dan hartanya melimpah, tapi semua itu justru menjauhkannya dari Allah. Maka, jangan pernah iri pada kelapangan dunia yang diberikan kepada mereka yang jauh dari Allah, karena bisa jadi itu adalah bagian dari istidraj. Allah mengajarkan kita untuk selalu seimbang dalam mencari dunia dan akhirat. Dunia bukan untuk ditinggalkan, tapi juga bukan untuk dijadikan tujuan utama. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas, ayat 77,
Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Al-Qasas 77. Ayat ini mengajarkan keseimbangan dalam menjalani kehidupan, karena dunia hanyalah sementara, sedangkan akhirat adalah kekal. Akhirnya, mari kita perbaiki niat dan amal kita. Jangan pernah iri pada kelapangan duniawi yang diberikan kepada mereka yang jauh dari Allah, karena sesungguhnya akhir dari segala sesuatu adalah yang paling menentukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita termasuk hamba yang senantiasa bersyukur, bersabar, dan istiqamah dalam menjalani kehidupan ini. Wallahu a'lam bishawab.